Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Rusia melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 184, COP28, tidak bisa membeli atau menjual, apakah CBDC merupakan tanda binatang? Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Selamat siang Martin. Kita hampir tiba di penghujung tahun. Saya sangat senang mendengarnya. Tapi kita sedang menuju tahun 2024. Itu akan menjadi hal yang menarik. Tahun 2025 bahkan akan lebih menarik. Saya pikir kita sedang menuju masa-masa yang sangat menarik. Dan kita akan mendapatkan topik lain lagi yang menarik. Karena orang-orang sepertinya tidak memahaminya. Mereka tidak mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Adalah merupakan hak istimewa bekerja untukmu, dan kami bersyukur bisa kembali di sini. Kami memohon kiranya Engkau memimpin kami dalam diskusi ini. Agar kebenaran dinyatakan, dan tuntunlah pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan tunjukkanlah kepada kami apa yang Engkau ingin kami berikan kepada orang-orang. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Jadi, judulnya adalah, apakah CBDC merupakan tanda binatang? Itu adalah mata uang digital bank sentral. Adanya banyak orang yang mempercayai hal tersebut. Nah, tanda binatang itu berkaitan dengan penyembahan, bukan? Benar. Saya hanya ingin mengatakan, bahwa harus dalam berapa kalikah, kita mesti membahas tanda binatang ini? Kita sudah sampai jemu dalam membahasnya dan orang-orang tetap saja tidak mau menerimanya. Mereka semua mengatakan, tanda binatang adalah uang digital bank sentral, barcode, terserah mereka apapun yang mereka sebutkan. Juga mereka bilang, vaksin menjadi tanda binatang pada satu tahap dan segala sesuatunya. Mereka tidak memahami arti yang sebenarnya. Nah, satu-satunya yang bisa mendefinisikan apa itu tanda binatang, adalah binatang itu sendiri. Dan memang binatang itu sudah menyatakan dengan tegas, apa itu tanda binatang. Nanti, kita akan sampai pada hal itu, sambil berjalan. Martin, nubuatan, adalah sejarah yang ditulis di depan, bukankah begitu? Ya. Apakah iblis memiliki nubuatan tiruan yang palsu? Ya. Namanya perencanaan. Ya. Namanya perencanaan. Iblis menuliskannya dalam naskah, dan menyebutnya nubuatan. Dan kemudian jika ada orang yang mengungkapkannya, maka disebut konspirasi. Oh, disebut konspirasi? Apakah Anda seorang penganut teori konspirasi, Martin? Saya rasa ya, menurut definisi mereka. Keseluruhan Alkitab merupakan teori konspirasi. Jika Anda membaca kitab Daniel, itu adalah konspirasi terbesar yang pernah ditulis. Itu masalahnya, memang adanya konspirasi yang sedang terjadi. Tahukah Anda, konspirasi diungkapkan? Reformasi menyingkapkan tabir, dan menunjukkan dengan jelas, siapa yang berada di balik konspirasi tersebut. Dan mereka menutupi dengan wall ke atas mata semua orang, dan kembali memasang tabir itu. Ditambah wall di atas mata, agar mereka tidak akan pernah bisa melihat lagi. Jadi, dunia ini benar-benar tanpa alasan. Nah Martin, mari kita melihat sejarah iblis, yang ditulis sebelumnya. Ini adalah sampul depan dari majalah The Economist tahun 2012. Mereka memiliki kecenderungan menunjukkan rencana mereka untuk tahun depan, dan seterusnya. Dan mereka melakukannya dengan cukup baik. Mereka seperti kartun keluarga Simpsons. Suatu ramalan yang sangat tepat. Iya. Dan tentunya The Economist terbit di bawah bendera Rothschild, yang kebetulan menjadi pegawai Bank Vatikan. Jika orang-orang tidak mengetahuinya, mereka bisa mencarinya di ensiklopedia Katolik.
Mereka adalah Rothschild, perisai merah. Yang mengatur uang. Itulah perisai yang dipakai bala tentara Roma ketika pergi berperang. Nah, kita tidak akan membahas secara rinci tentang hal ini, membahas dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hal itu. Tetapi ada hal yang sangat menarik, Martin. Jika Anda melihat bagian atas di sini, Anda melihat teroris Hamas di sana, dengan gantole, layang gantung. Apakah itu benar, Martin? Itu benar. Dan kemudian ada ledakan besar di tengah-tengahnya. Lalu adanya Israel, yang juga memakai layang gantung. Coba ceritakan hal yang terjadi, Martin. Ini di tahun 2012. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kami pikir semua ini sudah direncanakan? Memang kita mengatakannya di pembahasan yang lalu. Tetapi jika Anda berkata demikian, itu akan mengundang masalah, benar. Bahkan Anda bisa dijuluki antisemitik jika berkata demikian. Dan ketika Anda menentang paham Zionisme, yang pada dasarnya merupakan ideologi politik, maka Anda akan juga dijuluki antisemitik, sekarang ini. Tetapi mari kita tegaskan, kita tidaklah anti kepada siapapun. Kami tidaklah antisemitik, juga tidak anti penganut Islam. Kami tidak anti kepada siapapun. Kami hanya membawakan kebenaran, dan jika organisasi-organisasi itu tidak memiliki kebenaran, karena hanya Yesus yang adalah jalan, dan kebenaran dan hidup, maka sudah seharusnya kita menunjukkan bahwa hal-hal tersebut memang tidak alkitabiah. Benar. Jadi Martin, dalam majalah 2012 ini, di dalam gambar ini, mereka menunjukkan konflik antara Israel dan Hamas. Dan mereka memakai layang gantung. Apakah itu terjadi? Ya, yang memakai motor. Layang gantung yang memakai motor. Yang memakai motor. Bukankah itu luar biasa? Dan kemudian adanya berbagai jenis gambar yang menarik, tetapi kita tidak akan membahasnya. Tetapi nampaknya, iblis begitu sibuk. Demikian juga sistem politik sangat sibuk. Dan tentu saja di sini, kita mendapati adanya perubahan iklim. Dan yang mendalangi segala sesuatu yang terjadi ini, adalah iblis. Soal ini mereka benar. Mereka benar. Tapi kepada siapakah iblis memberikan kuasa dan otoritasnya yang besar? Kepada patung binatang. Baiklah, dan sementara itu, adanya Simon Cowell di sebelah sini, yang membuat orang terpaku kepada teater dan kegiatan. Sehingga mereka tidak melihat hal-hal yang terjadi di belakangnya, yang merupakan semua kebohongan di sebelah sini. Di mana semua konflik dengan Kim Jong-un dan Putin, dan semua orang di sini dalam kolam api, dan adanya unsur-unsur ekonomi. Lalu adanya hacker di sebelah sini. Seperti serangan cyber. Serangan cyber, dan mereka menghadap ke arah yang benar. Mereka sedang memandang hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Lalu adanya sebuah kereta, dan di kereta ini terdapat sistem perbankan. Sistem perbankan sentral, dan kita lihat iblis yang mendorongnya. Mereka menggambarkannya dengan benar, menggambarkannya dengan sangat benar. Kita tidak akan membahas semua detailnya, tetapi nampaknya keserakahan kepada minyak adalah masalah utamanya. Dan masalah terbesar ialah negara Amerika Serikat, ketika dihubungkan dengan keserakahan kepada bahan bakar fosil. Jadi, perubahan iklim adalah sangat penting. Diperlukan adanya konflik. Kami memperkirakan akan terjadinya konflik besar, antara Israel melawan Hamas. Dan para pemilik bank sentral akan sangat aktif, dan keserakahan yang menjadi pusat dari semuanya. Dan siapa yang sering memakai kata-kata ini secara terus-menerus, bahwa dunia ini serakah. Dan kita mesti melindungi diri kita terhadap perubahan iklim. Dan bahwa semua hal-hal jahat ini mesti berakhir, dan bahwa mata uang yang ada sekarang mesti diatur. Siapa yang menggembar-gemborkan semua topik ini terus-menerus? Tentu saja binatang itu. Ya. Martin, Anda penganut teori konspirasi. Jadi naga memberikan kekuasaannya kepada binatang. Dan yang membuat banyak kekacauan. Sehingga pada akhirnya raja-raja dunia akan berkata, mari kita serahkan kekuasaan kita kepada binatang. Ya, mereka mengikut binatang itu. Dan mari kita menerapkan tanda binatang. Tanda kekuasaan keimamatan saya,
ialah saya telah memindahkan hikmat hari Sabat ke hari Minggu. Jadi, ketika Anda menyucikan hari saya, maka Anda mengikuti hukum saya dan menerima otoritas saya, dan sesungguhnya Anda sedang menyembah saya. Benar. Tetapi ketika Anda menuruti hukum-hukum Allah dan menyucikan hari Sabatnya, maka Anda sedang mengakui kekuasaannya dan menyembahnya. Benar. Dan jika Anda ingin melakukan hal itu, saya akan memakai uang digital bank sentral untuk memutus keberadaan Anda. Jadi, untuk memperjelas, ini menjadi alat binatang. Tetapi bukan tanda binatang. Nah, ini adalah skenario sangat menarik. Orang-orang bisa mempelajari hal-hal ini selama berminggu-minggu, dan menyatukan semua kerumitannya. Tetapi menurut saya, kita telah membagikan inti dari apa yang terjadi di sini. Semua ini direncanakan. Tentu saja. Dan semua topik ini, mengenai krisis dan masalah yang terjadi. Dan yang mengurangi suhu atau membatasinya hingga ke 1,5 derajat, semua itu tidak masuk akal. Ya, ini adalah asap yang dihembuskan. Ya. Bisakah Anda menceraikan semua hal yang kita bicarakan dari hubungannya kepada penyembahan? Tidak. Semuanya kembali kepada penyembahan, dan itulah sebabnya setan berdiri di sana. Karena ini akan kembali ke penyembahan. Ya. Dan mereka coba gambarkan setan sebagai yang jahat, tapi sebenarnya mereka menyembahnya. Ya. Itulah sebabnya, mereka mengangkat orang-orang ini sebagai ksatria, yang secara terang-terangan menyembah iblis. Partai Komunis China sedang menulis ulang Alkitab. Proyek 10 tahun untuk menulis ulang Alkitab, Quran dan teks-teks suci lainnya. Merupakan bagian dari upaya Xi Jinping untuk membuat umat setia melayani partai, daripada melayani Allah. Wah, falsafah macam apa itu? Nah, itu masuk ke dalam falsafah Raja Selatan, yaitu paham sekulerisme dan ateisme. Apakah itu mesti dihilangkan? Ya. Jadi Raja dari Utara, yaitu Kepausan, harus menggantikannya, bukan? Ya. Jadi entah bagaimana, sistem komunis akan mulai goyah. Dan hal yang menarik adalah, dapatkah mereka menulis ulang Alkitab dan Quran? Mereka bisa saja menulis ulang, tetapi yang tidak akan bermakna apapun. Tidak akan bermakna apapun, khususnya Alkitab, yang merupakan firman Allah yang diinspirasikan. Orang tidak bisa menulis ulang Alkitab, kecuali dia ingin menjadi bagian dari anak durhaka. Jadi apakah ini juga mungkin direncanakan? Ya. Menurut Anda, apakah Kepausan akan keberatan jika Alkitab ditulis ulang? Tidak, karena mereka juga telah melakukannya. Benar, malah mereka akan senang, bukan? Jadi, apakah ini menjadi sekutu mereka, yang duduk di satu meja, atau menjadi musuh? Ini sangat membantu mereka. Dalam suatu permufakatan rahasia tahun 2018, Vatikan setuju untuk mengizinkan Partai Komunis China untuk memilih uskup-uskup Katolik di China. Yang diduga merupakan pertukaran untuk jaminan samar-samar keamanan, untuk beberapa kumpulan jemaat Katolik, yang dengan segera dirombak. Apakah ada ketegangan antara agama dengan China? Ya, adanya ketegangan besar, tetapi juga ada kerjasama. Baik, coba beritahu saya Martin, Islam yang memeluk Quran, apakah itu merupakan bagian dari Raja Selatan atau Raja Utara? Raja Utara. Ya, karena itu merupakan bagian dari Babel. Ini adalah bagian dari Babel, siapa tokoh utama yang memerintah di Babel? Kepausan. Kepausan. Jadi, ketika Kepausan menjadi tokoh utama, dan keseluruhan kitab Wahyu diabdikan kepada pembeberannya, maka akan ditunjukkan, penyembahan mesti diarahkan kepadanya, benar? Ya. Apakah kita melihat hal ini, dalam kegiatan perubahan iklim? Tentu saja. Apakah kita lihat ini di politik? Di politik, segala sesuatu mulai menyatu ke satu titik. Baiklah. Nah, para penganut Buddha Tibet, mencoba menentang kepada pemaksaan Partai Komunis China. Tetapi Beijing melawan dengan berkata bahkan Paus Francis, pemimpin dari gereja Katolik besar, menerima kekuasaan mereka atas kepemimpinan gereja. Menurut Anda, apakah itu benar, atau hal itu adalah pernyataan yang menipu? Itu bagian dari rencana. Merupakan bagian dari permainan, untuk membuat seolah-olah ada konflik kepentingan. Martin, Alkitab menubuatkan,
bahwa Protestan Amerika akan menyerahkan kekuasaannya kepada binatang. Apakah itu merupakan aliansi keagamaan? Ya, Apakah Protestan Amerika merupakan organisasi Kristen, jika memang menyebut dirinya Protestan Amerika? ya, seharusnya iya. Seharusnya gereja dan negara harus dipisahkan. Namun jika hal ini akan terjadi, gereja dan negara harus bersatu kembali, bukan? Ini semua merupakan bagian dari sejarah Alkitabiah berkesinambungan, yang merupakan nubuatan yang nyata. Jadi, kita harus memastikan bahwa kita memang melihat hal-hal ini terjadi. Semakin banyak kaum muda Amerika mempersiapkan diri untuk kiamat, bagi pemilihan umum tahun 2024. Sistemnya tidak stabil seperti yang kita duga. Apakah dunia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Ya, dan mereka menjadi heboh, karena mereka mendapat peringatan yang tidak begitu baik sebelumnya, dengan adanya pandemi pada tahun sebelumnya. Baiklah, orang-orang Amerika yang lebih muda, nampaknya muncul sebagai yang paling mempersiapkan diri menghadapi skenario bencana menjelang tahun 2024. Dengan segala sesuatu mulai dari pandemi global, hingga pemilihan presiden yang akan datang, dalam pikiran mereka. Suatu jajak pendapat dari Finder.com di awal tahun ini, menemukan bahwa 39% orang-orang Amerika milenial dan 40% dari Gen Zers dilaporkan menghabiskan uang dalam persiapan menghadapi bencana selama 12 bulan terakhir. Dan dikontraskan, hanya 29% dari orang-orang Amerika secara umum menghabiskan uang untuk persiapan darurat. Dalam penelitian saya melihat kaum muda khawatir akan terulangnya peristiwa seperti COVID. Jenis-jenis gangguan yang bisa menghalangi kehidupan normal sehari-hari. Seperti yang dikatakan Profesor Chad Huddleston dari jurusan Antropologi Southern Illinois University, kepada Fox News Digital. Pandemi virus corona tampaknya telah membuka pasar baru bagi industri kesiapsiagaan. Hal yang mereka sungguh khawatirkan adalah pergolakan politik. Bahkan mungkin adanya perang saudara. Benar. Jadi, adanya calon-calon. Tetapi, kemungkinan adanya benturan yang sangat serius dalam pemilihan ini. Ya, mereka sangat bekerja keras untuk mencapainya. Jadi Martin, nampaknya segala sesuatu siap untuk ledakan besar. Dan Iran telah memperingatkan, juga Turki, bahwa mereka sudah muak. Dan menarik, bagaimana mereka membuat heboh aspek keagamaan. Ini sungguh luar biasa. Saya membaca bahwa salah seorang pembuat undang-undang dalam parlemen Turki telah mengecam Israel. Dan berkata bahwa Allah akan menghakimi mereka untuk hal yang mereka lakukan. Dan secara mendadak dia mengalami serangan jantung dan jatuh ke lantai dalam sidang pertemuan itu. Mereka memberikan cepor dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi pemikirannya ialah, Anda melakukan hal ini, dan mereka bermain di dua sisi. Ada universitas lainnya, di Amerika Serikat yang baru kalah dalam pertandingan bola basket. Skornya 108-6. Suatu protes yang sangat besar terjadi. Dan kelompok orang-orang LGBT berkata, wah, ini karena perundang-undangan Kristen Anda. Karena Anda berkata, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya Anda kalah dalam pertandingan itu. Bukankah ini tidak masuk akal? Tepat sekali, tapi seperti yang Anda katakan, ini semakin menjadi-jadi. Mereka saling memanasi situasi, dan ini dari dua sisi. Kalau Anda berbicara menentang Israel, maka orang itu jatuh terkena serangan jantung, kena penghakiman langsung dari Allah. Anda kalah dalam pertandingan bola basket, kamu kena penghakiman langsung dari Allah. Mereka memakai dialektika Hegel. Dan menggesekkan dua falsafah ini, menentang satu sama lain, hingga meledak. Saya pikir, kita tidak jauh dari meledak. Benar, dan sementara itu, kita membicarakan mengenai tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, dan angka 666. Dan kita tidak menyadari, bahwa semua ini adalah mengenai penyembahan. Baiklah. Nah Martin, bagaimana Robert Kennedy masuk dalam pergolakan ini? Ya, karena dia calon presiden dari Partai Demokrat. Tetapi apa filosofinya, atau apa keyakinannya? Nah, hal menarik, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Tetapi filosofinya,
menarik bagi sejumlah orang. Dia bersifat konservatif di satu sisi, dan liberal di sisi lainnya. Dia menaruh kakinya di dua kubu. Benar, karena banyak orang dari kalangan kanan konservatif, sesungguhnya menyukai hal yang dikatakannya, terutama selama COVID. Mereka sangat menyukai hal yang dikatakannya. Benar. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa jika dia tetap mencalonkan diri seperti sekarang, dia bisa merusak kesuksesan jajak pendapat Partai Demokrat. Dan itu akan menguntungkan kubu Trump. Jadi, ada yang mengatakan dia harus mengundurkan diri. Tetapi hal menarik, Robert masih tetap mencalonkan diri. Ya, dia mencalonkan diri sebagai calon independen, jadi itu akan sangat menguntungkan Demokrat. Jika dia dapat mengumpulkan sejumlah suara, hal itu akan melemahkan suara keseluruhan untuk Partai Demokrat. Yang akan membantu dukungan ke arah kanan. Anda bisa membahas mengenai. Jadi saya pendukung berat Carl Jung. Dan kami memiliki hari ulang tahun yang sama, jadi itu adalah sebuah sinkronisasi. Dan saya mendengar Anda membicarakan mengenai Carl Jung membantu Anda bangkit secara spiritual, atau terhubung kembali secara spiritual. Bisakah Anda sedikit membahas tentang itu? Pertama-tama, memang saya menyadari memerlukan penyesuaian spiritual kembali. Dan 12 langkah itu dibangun untuk merangsang kebangunan kembali spiritual dengan cara apapun, secara pribadi. Tidak adanya kosmologi, tidak adanya agama. Dan pada dasarnya, ini mendorong Anda menemukan jalan yang lebih mudah dalam menemukan hubungan Anda kepada Allah, apapun pengertian Anda. Anda membahas mengenai berserah, dan saya tidak memahami orang itu sampai saya membaca Carl Jung, dan mulai mengalami kesadaran saya sendiri. Dan dia membicarakan mengenai hal yang kita sadari, sesungguhnya merupakan puncak gunung es dari siapa kita sebenarnya. Dan bahwa siapa kita sesungguhnya, kita tidak menyadarinya. Dan bahwa untuk menjadi tercerahkan bukanlah belajar sesuatu yang baru, tapi untuk membuat kegelapan itu disadari. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang sangat agamis. Ketika ayah saya di rumah, dia senantiasa membacakan cerita-cerita Alkitab sebelum kami tidur. Saya pernah bersekolah di sekolah Katolik, sekolah Jesuit, biarawati dan juga sekolah Quaker. Nah Martin, hal itu memberikan gambaran mengenai spiritualitasnya, dan dari mana asalnya, benar. Ya, saya pikir, kita bisa mengatakan bahwa kita tidaklah mengecam orang. Ini hanya sebuah observasi untuk melihat dari mana dia berasal. Baiklah, jadi, Robert dibesarkan dalam agama Katolik, dan bersekolah di sekolah Jesuit. Bahkan pernah bersekolah di Quakers. Itu semacam pergerakan kedagingan kudus, dengan pencurahan dan perwujudan Roh Kudus, dalam tanda kutip. Dan ini merupakan spiritualitas yang mereka sedang bicarakan, dan mereka memakai Carl Jung. Saya tahu Anda pernah membahas mengenai Carl Jung. Iya, Carl Jung menerima pewahyuan, di bawah pengaruh obat-obatan. Dan dia berbicara kepada perwujudan roh-roh. Dan ini merupakan asal mula spiritualitas mereka. Dan ketika membuat hal ini menjadi topik studi Anda, dan memperkenalkan hal itu kepada kehidupan spiritualitas Anda, adalah tepat sama seperti pelatihan Loyola. Ya, pelatihan formasi spiritual. Pelatihan formasi spiritual, dan yang merupakan kegiatan ritual yang Anda laksanakan. Seringkali disertai pemakaian obat-obatan. Itulah sebabnya banyak sistem keagamaan tidak bisa berfungsi tanpa pemakaian ganja sebagai contohnya. Karena mereka memerlukan untuk membuka saluran kepada kesadaran lebih tinggi yang tidak lain adalah kemasukan roh-roh jahat, jika kita mau berterus terang. Allah tidak menghendaki hal itu. Apakah ketika Anda ingin mengadakan hubungan kepada seseorang, mesti mengkonsumsi narkoba untuk mencapainya? Tidak, tetapi itulah hal utama yang diberitahu dunia. Tetapi Allah menghendaki Anda memiliki pikiran jernih, ketika Anda memutuskan mau mengikut Allah atau menentang Allah. Anda menghendaki suatu hubungan pribadi.
Anda ingin berjalan bersama Allah. Anda tidak perlu berada dalam suatu lingkungan dengan menghisap ganja, agar bisa memiliki hubungan itu. Karena jika memang demikian, Anda sedang mengadakan hubungan kepada roh-roh jahat. Jadi, itu merupakan suatu pembahasan terang-terangan, tapi itulah kenyataannya. Garis mendasarnya, apakah spiritualitas masuk ke dalam politik, dalam cara yang besar, tanpa mempedulikan spektrum mana yang Anda duduki? Tentu saja, tidak salah lagi. Nah, ada negara seperti Perancis, yang menyatakan bahwa gereja dan negara mesti terpisah secara total. Ini berasal dari masa revolusi Perancis. Dan agama mereka hampir merupakan paham sekulerisme. Benar. Nah, di negara Amerika Serikat, ideologi revolusi Perancis ini ditegakkan dengan ketat dalam pemisahan antara gereja dan negara. Apakah ada suara-suara yang mengatakan bahwa ini harus dihentikan? Ya. Nah, Perancis masih memegang teguh hal ini. Adalah menarik bahwa Presiden Perancis, Emmanuel Macron, sangat dikecam dari berbagai sisi mengenai paham sekulerisme. Emmanuel Macron telah dituduh mengkhianati Republik Perancis, setelah dia turut serta dalam upacara Yahudi, di dalam tempat kediaman resminya. Di sebuah negara, di mana pemisahan agama, merupakan agama itu sendiri. Penyalaan lilin Hanukkah, dengan segera dikecam oleh para politikus, baik dari pihak kiri maupun pihak kanan. Karena sekarang Macron turut serta dalam pengalaman keagamaan, dan itu tidak selaras kepada pemisahan gereja dan negara. Nah, Robert merupakan orang yang dilatih Jesuit, bukan, jadi dia tidak bisa menghindar. Kennedy, apakah dia orang yang dilatih oleh Jesuit? Ya, dia tidak bisa menghindar. Jika Anda melihat kubu Donald Trump, apakah mereka juga yang dilatih oleh Jesuit? Ya. Dan di kubu lain, apakah mereka juga dilatih oleh Jesuit? Di mana-mana. Jadi, apakah binatang terlibat? Tentunya. Ya, binatang terlibat, binatang yang muncul dari dalam jurang maut. Mari kita menyebut jelas namanya. Dan pemimpinnya adalah Paus, anak yang menuju kepada kebinasaan. Martin, mengapa Robert melakukan hal ini? Apakah ini untuk mulai mengganggu di permukaan? Tentunya. Mengapa Robert mengunjungi Paus? Mengapa dia melakukan semua afiliasi keagamaan ini? Baik, nah, jika mereka menyerah, dan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang, bukankah itu merupakan akhir dari pemisahan gereja dan negara? Ya. Apakah mereka akan melakukannya? Ya. Apakah 10 raja akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang? Ya. Dan bukankah 10 raja itu merupakan kekuasaan Eropa dan afiliasi mereka yang telah berkembang, seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya? Ya, dan sebenarnya, seperti yang telah kita tunjukkan, sebagian besar negara-negara telah melakukannya. Baiklah. Peringatan kepada administrasi Biden, ketika Eropa berayun ke pihak kanan, dan migrasi tanpa pembatasan mengancam nilai-nilai Barat. Nah, masalah dengan migrasi adalah berlipat dua. Nomor 1, ini membawa masuk orang-orang yang akan sangat tergantung kepada negara, khususnya pada awalnya. Tapi masalah lainnya adalah mengenai ideologi. Nah, ada banyak kerusuhan yang terjadi, misalnya, pro-Hamas. Jadi, apakah kita membawa masuk unsur keagamaan kembali? Tentunya. Itu adalah strategi yang bagus. Dan di sisi lain berkata, jika Anda mengatakan hal yang menentang Israel, maka Anda akan tiba-tiba mati, atau Anda mesti mengundurkan diri dari posisi universitas Anda, dan adanya pergolakan besar. Apakah ada benturan antara dua ideologi di sini? Ya, bahwa dialektika Hegel sedang berjalan. Baik, apakah Anda bisa memisahkan agama dari topik migrasi? Tidak. Tidak. Jadi, beberapa orang ini, yang sedang bergerak ke pihak kanan, di Eropa, apakah mereka juga mengecam Quran? Ya. Nah, di negara Denmark, mereka membakar Quran dan mereka baru saja membuat undang-undang yang melarangnya. Jadi, apakah unsur agama mau turut dilibatkan? Di mana-mana, ini terkait kepada segala sesuatu, entah itu politik, imigrasi, perubahan iklim, semuanya saling terkait. Baiklah. Nah, sistem keagamaan yang bersatu. Itu adalah Babel, bukan? Di bawah kepemimpinan kepausan. Itu adalah Raja Utara. Apakah ada konflik antara Raja Utara dengan paham sekulerisme? Ya.
Maka, apakah akan terjadi konflik antara Raja Utara melawan Raja Selatan? Ya, kita melihatnya. Seorang politisi berapi-api, Geert Wilders, secara mengejutkan meraih kemenangan pada akhir November dalam pemilu di Belanda, yang mendorong perubahan politik dan dapat mengubah peta politik Eropa. Wilders, yang dijuluki sebagai Donald Trump-nya negeri Belanda, berusaha menggalang koalisi untuk memerintah negara di Eropa Utara yang berpenduduk hampir 18 juta jiwa ini. Ada beberapa tanda yang signifikan yang menunjukkan bahwa beberapa bagian Eropa bergeser ke budaya politik yang lebih konservatif. Lalu disebutkan mengenai negara Italia. Dan Spanyol juga mengarah ke sana, Swedia juga mengarah ke sana, nampaknya ini menjadi tren. Ya, tentu saja. Bisa dikatakan sebagai tren keagamaan. Ya. Dan pada saat bersamaan adanya upaya perdamaian antara Islam moderat dan budaya Barat. Negara Yunani sangat menarik dalam aspek itu. Dan adanya pembicaraan antara Turki dan Yunani, untuk menenangkan suasana. Dan mereka memang negara-negara NATO. Jadi, sangat menarik. Tetapi garis mendasarnya adanya pergeseran ke pihak kanan. Dan pergeseran pemikiran ke pihak kanan, berarti menyerahkan kekuasaan kepada binatang. Tepat seperti itu. Tepat seperti itu maknanya. Baiklah Martin, tadi kita melihat Simon Cowell, dalam gambar di majalah Economist. Dan di belakangnya, ada hal-hal yang sedang terjadi di panggung dunia. Dan Simon membuat orang-orang terhibur di satu sisi. Jadi, apakah menurut Anda, dunia hiburan, akan sangat berperanan dalam mengayunkan sentimen? Ya, kita tahu, ini adalah teater Jesuit. Apakah para selebritas masih memiliki pengaruh? Ya, sesungguhnya, pengaruhnya cukup besar. Bagaimana dengan wanita muda Swift ini dan kisah asmaranya dengan seorang bintang sepak bola Amerika? Apakah itu sesuatu yang diperhatikan oleh semua orang di dunia, dan miliaran uang mengalir ke pundi-pundi? Ya. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dilakukan dunia hiburan, bukan? Ya. Kita telah menunjukkan banyak kutipan bahwa ini mungkin salah satu alat terkuat yang dapat digunakan setan. Jadi, kalau ada tokoh-tokoh dunia hiburan yang pergi kepada Paus, apakah itu juga bisa merubah pemikiran? Tentu saja, mereka pastinya mendapat perintah dari suatu tempat. Baiklah, mari kita menyaksikannya. Selama audiensi umum biasanya di hari Rabu, Paus mendapat kunjungan tak terduga. Dari Arnold Schwarzenegger. Suatu kehormatan besar bersama dengan Anda. Saya ingin berkunjung dan mengatakan terima kasih banyak untuk melindungi kami, dan kita mesti mengkomunikasikan pentingnya perubahan iklim. Juga berapa banyak orang yang meninggal, sekitar 7 juta setiap tahunnya, karena polusi. Terima kasih banyak. Paus Francis menerima Sylvester Stallone di audiensi di Vatikan di hari Jumat. Ini adalah istri saya, anak perempuan saya, dan saudara laki-laki saya, Frank. Ini saudara laki-laki saya, Frank. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Kami menonton film-film Anda. Siap, mari bertinju. Saya sungguh menghargai. Selama 11 tahun, ini adalah sesuatu yang saya coba lakukan. Anda tahu, harus melalui semua cara yang berbeda. Kami melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan hal berikutnya yang saya tahu, saya berada di Roma. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk segala sesuatunya. Ini penting. Saya tidak tahu apa artinya. Yang jelas, saya merasa lebih baik. Karena saya merasa adanya orang yang menyukai saya. Itu saja yang bisa saya ungkapkan. Martin, apakah mereka di sini menyembah Paus? Ya. Allah tersenyum kepada mereka karena kunjungan mereka kepada Paus. Bagaimana mereka memperlakukannya? Apa yang mereka katakan kepada Paus? Bahwa dia mengagumkan, sangat penting. Luas biasa, bahwa tanpa dia, dunia tidak akan ada. Sedangkan Alkitab menyebut Paus, anak yang menuju kepada kebinasaan, di mana Tuhan akan membinasakannya dengan cahaya terang kedatangannya.
Itu adalah pembicaraan yang sangat serius. Dan paus menjadi pemimpin dari sistem binatang. Dan naga memberikan kekuasaannya kepadanya. Baiklah. Paus Francis menghimbau untuk mengakhiri bahan bakar fosil di COP28 di Dubai. Paus menekankan keinginannya mengakhiri pemakaian bahan bakar fosil di balik himbauannya yang disampaikan di COP28. Nah, adanya berbagai argumentasi akan hal ini. Lalu mereka mengeluarkan resolusi yang tidak terlalu kuat mengenai bahan bakar fosil. Bagaimanapun, ini terjadi di Dubai. Jadi minyak menjadi topik yang sangat penting. Dan pelahap terbesar adalah negara Amerika Serikat, yang mengkonsumsi semua minyak, dan bukan negara lainnya. Juga bukan China, yang mengimpor semua batu bara dari Afrika Selatan, dan membakarnya dengan membabi buta. Meskipun China merupakan pembuat polusi yang terbesar di dunia, Amerika Serikatlah, yang dituduh sebagai pelahap minyak terbesar. Dan yang memaksa dunia untuk menerima keputusannya. Sangat menarik. Dan sekarang, mereka sudah membawakan resolusi terakhir mereka, dan semua orang bertepuk tangan. Dan bahwa mesti adanya tindakan serius perihal bahan bakar fosil. Dan tahun yang mereka sebutkan, ialah tahun 2025. Saya mendapati hal itu menarik, karena Alice A. Bailey berkata, itu merupakan waktu akan adanya perwujudan tampuk kekuasaan. Dengan kata lain, setan dan roh-roh jahatnya, akan menyatakan dirinya. Menurut Alice A. Bailey, dan juga menurut para ahli-ahli ekonomi, yang juga menggembar-gemborkan perubahan iklim, memakai komputer kecil mereka. Yaitu iblis, tetapi yang akan menyamar sebagai malaikat terang. Dia tidak akan kelihatan seperti iblis. Di tahun 2024, pemilihan Presiden Amerika akan berlangsung. Di tahun 2025, adanya dokumen tebal lebih dari 900 halaman, tentang sistem politik dan seperti apa pemandangannya. Proyek 2025. Proyek 2025, apakah ada hukum hari Minggu di dalamnya? Sangat banyak, bahkan dalam hal yang tidak pasti. Mereka sangat rapi merancangkannya. Dikatakan bahwa, secara otomatis akan ke hari Minggu. Secara otomatis ke hari Minggu. Tanda siapa itu? Tanda binatang. Jadi Martin, CBDC, Sistem Digital 666. Apakah itu merupakan tanda binatang? Bukan, tetapi merupakan alat untuk mewujudkan tanda binatang itu. Dan hanya binatang itu yang bisa memberitahu kita apa itu tanda binatang. Dan seperti yang kita katakan, ini jelas. Otoritas mereka melebihi Alkitab. Dan buktinya ialah dengan memindahkan hari Sabat ke hari Minggu. Karena itu, dengan mengakui otoritas mereka, Anda menyembah binatang. Ini adalah masalah penyembahan. Dan jika mereka melakukan penekanan ekonomi kepada Anda, dan Anda menyerah, maka Anda menerima tanda di tangan. Atau di dahi. Jika Anda mempercayai bahwa mereka benar, maka itu menjadi tanda di dahi. Tetapi jika Anda menentangnya, apakah Anda akan menghadapi gejolak? Tentu. Akan terjadi masa kesesakan. Seperti yang belum pernah terjadi. Apakah janji Allah untuk masa itu? Allah akan melindungi umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini jelas dalam Alkitab. Ini adalah mengenai hukum-hukum Allah. Inilah umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah umat yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki hak menghampiri pohon kehidupan. Tidak peduli bagaimana Roma telah mengupayakan untuk merubah ayat itu dan membuat mereka membaca sesuatu yang lain. Benar. Baiklah. Jadi, orang di belakang panggung, orang yang jika tidak ada, dunia tidak bisa hidup. Adalah kuasa binatang, yakni kepausan. Nah Martin, kita selalu konsisten mengatakan bahwa keseluruhan topik iklim adalah hal dusta. Dengan jumlah minimal koko di atmosfer, di mana dengan sebuah letusan kecil gunung berapi berdampak kepada koko. Yang sangat jauh melebihi apapun yang terjadi di dunia. Ngomong-ngomong, apakah terjadinya banyak letusan gunung berapi sekarang ini? Ya. Apakah banyaknya gempa bumi sekarang ini? Apakah itu salah satu tanda akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman terjadi, dan bumi sedang terguncang menghadapi semua ini. Baiklah, dan apa yang dikatakan sains sejati, dan yang bukan dikatakan oleh sains palsu? Martin, sains sejati mengatakan,
Bukanlah perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya gelombang panas di musim panas sekarang, tetapi tidak ada orang yang mau menjelaskannya. Di tahun 1930-an indeks panas pemerintah adalah 4 kali lebih tinggi. Wah, ini menarik. Para peneliti pemerintah telah menelusuri gelombang panas lebih dari 100 tahun. Menurut data dari Perubahan Iklim Amerika Serikat, program sains yang disediakan oleh Badan Perlindungan Lingkungan. Indeks gelombang panas tahunan, yang terus tercatat, untuk 48 negara bagian, sesungguhnya lebih tinggi di tahun 1930-an. Dibandingkan titik manapun, di tahun-tahun sekarang. Di beberapa tahun di masa 1930-an, catatannya 4 kali lebih besar dan bahkan lebih tinggi lagi. Martin, mereka mengatakan omong kosong. Iya, karena pada saat yang sama, Anda mendengar sekarang, oh, ini rekor gelombang panas dan sebagainya. Kemudian Anda tahu dan melihat datanya. Di sini ada diagram dan tahun-tahun, dan bisa dilihat puncaknya, dan ini merupakan suatu agenda. Dan ini adalah bagian, baiklah, kita telah mengatakan hal ini berkali-kali sebelumnya. Dan memang ada beberapa kejadian aneh dalam masalah cuaca. Tapi saya pikir banyak di antaranya yang direncanakan dan dimanipulasi. Nah, jika mereka bisa menaruh layang gantung dan menunjukkan hal yang akan terjadi, lebih dari 10 tahun silam, maka mereka bisa memakai fasilitas mereka dalam mengubah iklim. Dan sekali lagi, siapa yang berdiri dalam gambar itu? Iblis. Dia mengendalikan. Dan iblis sudah mempelajari hal ini puluhan tahun, dan bisa menyapu bersih panenan seperti yang dilakukan di zaman Ayub. Dan kita sudah mengatakannya sampai mual, dan kita tidak akan mengulanginya terlalu sering lagi. Yang jelas, dusta adalah tetap dusta. Dan Alkitab memang mengatakan, sesungguhnya kita ini mewarisi sifat dusta, dan iblis itu adalah pendusta sejak semula. Dan iblis memberikan kuasa itu kepada binatang, yang sudah mendustai kita dari mulanya. Yang mengatakan bahwa keselamatan terjadi dalam sistem, dan bukan melalui Kristus. Keselamatan terjadi melalui tradisi mereka, dan bukan melalui firman. Dan ketika hal itu diungkapkan, mereka memperkenalkan kontra-reformasi, yang dilandaskan atas dusta. Dan orang-orang menelan dusta mengenai Mesias palsu, yang akan datang. Dan antikristus, yang akan menempati gedung bait suci terbuat dari batu. Padahal sesungguhnya bahwa kita sedang membangun bait suci rohani. Keseluruhan sistem didasarkan atas dusta. Dia adalah seorang pendusta, dan para pendukungnya adalah para pendusta. Mereka meninggikan bapa mereka, yaitu iblis, yang merupakan pendusta pada mulanya. Baiklah, jadi Martin, ketika mata uang digital bank sentral akan diterapkan, ini bukanlah tanda binatang. Ini tidak ada kaitannya dengan penyembahan sesungguhnya. Ini hanya sekedar alat untuk penerapan, untuk memaksakan. Untuk paksa Anda, melakukan yang mereka inginkan. Nah, mari kita minta orang-orang ini untuk memberitahu kita apa rencana mereka. Dan satu catatan terakhir, ketika Anda memikirkan manfaat dari uang digital, akan adanya pendapatan sangat besar yang bisa diperoleh. Ini ada dalam buku saya, adanya orang yang melihat akan timbulnya suatu dunia yang lebih gelap, di mana pemerintah memutuskan bahwa unit uang bank sentral dapat digunakan untuk membeli beberapa barang, tetapi tidak barang-barang lain yang dianggap tidak diperlukan. Dan orang-orang setia akan menuruti hukum, itulah yang akan dilakukan platform ini. Jika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal, maka akun mereka akan dibekukan. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal, mungkin. Maka kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari segala jenis pemblokiran permanen kecuali jika seseorang melakukan sesuatu yang benar-benar ilegal. Kita mencoba mengatakan kebenaran berdasarkan konstitusi dan undang-undang Amerika, seperti yang diputuskan oleh para warga negara. Net zero. Siapa yang pernah berpikir mereka akan menerapkan denda jika Anda tidak mematuhi? Jadi, kita bisa saja kena denda dan dinyatakan sebagai orang kriminal. Jika kita tidak menuruti hal yang mereka paksakan, semata-mata ketika kita ingin berbelanja. Sebagai contoh, ketika Anda dianggap boros dalam pemakaian energi, Anda bisa terancam di penjara hingga 1 tahun dan denda hingga 15.000 pounds. Atau ketika Anda tidak memberikan informasi yang benar akan hal yang Anda pakai, Anda bisa juga dituntut untuk memberikan informasi palsu mengenai efisiensi energi atau sikap menghalangi penerapan otoritas pemerintah. Baiklah, jadi ini adalah ancaman dan gemuruh dari sistem itu. Apakah itu berarti mereka akan memaksa Anda dalam melakukan sesuatu? Ya, sebagai contoh, Raja Kebebasan Berbicara, Elon Musk, juga mengatakan bahwa mereka akan mengadakan penyensoran sesuai hukum dalam negara.
Jadi, ketika hukum negara berubah, maka mereka akan mengadakan sensor sesuai dengan hukum. Jadi sama seperti yang dikatakan orang tadi. Mata uang digital ada untuk mendesak atau memaksa Anda. Di mana mereka bisa memutuskan apakah Anda bisa membelanjakan uang untuk sesuatu, atau tidak. Dan kemudian, seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika jejak karbon Anda terlalu besar, mereka bisa membekukan uang Anda. Apakah hari Minggu akan menjadi bagian dari jejak kaki karbon? Ya. Dan itu sudah ada dalam ensiklikal Laudato Si, dan ensiklikal Paus terbaru. Jadi, saya menyarankan agar Anda mulai berlatih untuk tidak bernafas di hari Minggu, agar Anda tidak memiliki jejak kaki karbon. Ini sungguh tidak masuk akalnya mereka, dan ngomong-ngomong, jenis penyensoran dan pemaksaan ini. Siapa yang menjadi tuan, dan mempraktekkannya selama ribuan tahun? Kepausan. Apakah mereka menyensor? Tentunya. Apakah mereka menyensor kebenaran? Sepanjang waktu, peristiwa inkuisisi dilaksanakan karena alasan ini. Mereka menyensor kebenaran. Anda tidak diizinkan mengutip Alkitab. Anda tidak diizinkan memiliki Alkitab. Jika Anda melakukannya, Anda akan dianiaya. Jadi jika Anda percaya pada Alkitab hari ini, apa yang akan terjadi kemudian? Akan ada masalah, karena menjadi fundamentalis. Menjadi fundamentalis. Saya sangat bangga bahwa saya mempercayai Alkitab, saya sangat bangga bahwa mereka akan menyebut saya seorang fundamentalis. Karena mereka bertentangan kepada semua asas dari Alkitab. Tentu saja. TikTok menjanjikan $1 juta di COP28 untuk memerangi salah informasi tentang perubahan iklim. Ketika audiensi global di TikTok terlibat dalam pembicaraan iklim, platform ini mengakui adanya resiko meningkatnya salah informasi. Selama COP28 di Kota Expo Dubai, Ian Yield, Kepala Keberlanjutan Global di TikTok, membagikan pemikiran tentang respon platform kepada tantangan ini. TikTok telah memperkenalkan prakarsa $1 juta yang didedikasikan untuk menghadapi salah informasi iklim. Yang bekerja sama dengan Verified for Climate, suatu program dan tujuan bersama dengan PBB. Jadi apakah mereka pro agenda perubahan iklim, atau anti? Tentunya pro. Jelas pro, dan mereka menyiapkan uang di meja, guna memastikan tidak adanya salah informasi. Jadi, kalau kita mengambil contoh, hal yang terjadi selama pandemi. Suara yang menentang, benar-benar dibungkam. Ya. Jadi apa yang akan terjadi, karena narasi dari PBB yang bekerja sama dengan mereka? Jelas bukan seperti yang kita tunjukkan sebelumnya, bahwa sains sejati, sebenarnya menunjukkan tidak ada apa-apa. Jadi, ketika Anda menunjukkan diagram dari tahun 1930-an, apa dimasukkan dalam jenis informasi yang salah? Tentunya. Nah, bukankah ini luar biasa, bahwa seseorang dapat mengambil fakta-fakta bersejarah, dan menyapunya begitu saja? Nah, siapakah yang ahli dalam bidang itu, bukankah itu juga Roma? Tepat sekali. Nah Martin, jika Anda mengatakan sesuatu cukup lama, orang-orang akan diyakinkan bahwa hal itu benar. Dengan mengulangi kebohongan berulang-ulang, akhirnya itu akan menjadi kebenaran di benak orang. Di dalam cara berpikir. Jadi, berapa banyak orang yang mempercayai bahwa mata uang digital ini, dan bilangan 666 dikaitkan dengan tanda binatang? Jutaan orang. Baiklah, mari kita melihat beberapa pemain peran, dan melihat hal yang mereka katakan. Di suatu hari kelak, segala sesuatu akan bisa dilacak. Benar, dan hal ini yang sedang dibahas di gereja Episkopalia. Anda bisa membacanya dalam kitab Wahyu. Ini yang membuat saya takut, karena ini serupa kepada tanda binatang. Ini tepat yang dikatakannya. Anda tidak bisa berdagang, dan melakukan apapun, kecuali Anda memiliki tanda itu. Bagaimana tanda binatang itu digambarkan di dalam Alkitab? Kita mesti membacanya, karena saya pikir Anda menemukan sesuatu. Tanda binatang, artinya Anda tidak bisa melakukan apapun, Anda tidak bisa menjual. Seperti itu, jika Anda menghilangkan kemampuan untuk melakukan pertukaran uang dalam cara pribadi, Anda sekarang dikendalikan, Anda sekarang diawasi. Dan ia menyebabkan semua orang, baik besar dan kecil, baik kaya maupun hamba, diberi tanda di tangan kanannya, atau di dahinya.
sehingga tidak seorang pun bisa membeli atau menjual, kecuali dia memiliki tanda. Serachma diterjemahkan sebagai tanda binatang dalam Wahyu 13 ayat 16. Juga berarti semua tanda yang dicetak dalam perangko, uang, dokumen atau koin. Tanda binatang ini ditafsirkan berbeda-beda dalam 4 pandangan utama eskatologi Kristen. Nah, apakah Anda melihat adanya kelemahan mendasar dalam argumentasi mereka? Tidak seorang pun bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ini berdasarkan kitab suci. Jadi membeli dan menjual tidak bisa menjadi tanda. Ya, karena Anda hanya bisa membeli dan menjual jika Anda mau menerima tanda. Jadi, tanda tidak ada kaitannya dengan membeli dan menjual. Instrumen itu hanya sebagai sarana untuk menerapkan tanda binatang itu. Jadi, mereka menyamakan hal membeli dan menjual mata uang digital dengan tanda binatang. Tidak bisa. Karena itu berlaku jika Anda menolak menerima tanda. Jadi, kita mesti ingat, podcast Joe Rogan dan program yang lainnya juga memiliki sangat besar pendengar dan pemirsa yang berjumlah jutaan orang. Jadi, mereka sangat berpengaruh. Mari kita melihat tokoh pewawancara lainnya, seperti Glenn Beck. Tidak ada orang yang tahu mengenai waktunya. Anda tahu, kita semua paham akan hal itu. Tapi maksud saya, jika Anda seorang Kristen, dan Anda belum berpikir bahwa mungkin ada banyak nubuatan yang sedang digenapi di sini. Mungkin, sekaranglah waktunya. Anda tahu, saya berbicara dengan Pat tadi pagi dan dia berkata, saya selalu berpikir bahwa sudah semakin jelas jika waktunya adalah sekarang ini. Yaitu akan adanya tanda binatang. Apakah itu CBDC? Saya tidak tahu. Jadi, apa itu? Bisa apa saja. Dan dia berkata, saya selalu berpikir ini akan lebih jelas, tapi ternyata tidak. Mungkin nantinya akan lebih jelas. Tetapi Anda bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Kebanyakan orang-orang masih bisa melakukannya, meskipun banyak yang mendengar siaran ini. Banyak yang tidak bisa membedakan. Kesalahan yang sama, benar. Kesalahan yang sama, Anda lihat, mereka tidak bisa. Dan, mungkin mereka tidak peduli, karena saya yakin banyak orang yang mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Saya berharap, ada orang yang mengirimi mereka buku kemenangan akhir. Saya rasa Glenn pernah berkata, telah menerima 500 buku selama 1 tahun yang lewat. Saya harap, dia mau membacanya. Ya, dan dia bisa menyatukan teka-teki itu. Dan teka-teki ini sangat jelas. Ini mengenai masalah penyembahan. Dan jika memang mengenai topik penyembahan, maka ini juga berarti mengenai penurutan kepada hukum-hukum Allah. Ya. Yang dipertentangkan kepada hukum-hukum dari binatang itu. Dan memang binatang ini memberontak melawan Allah. Tepat sekali, dan masalahnya adalah, Anda tahu beberapa orang ini, sama seperti yang baru dikatakan Glenn. Semua orang mestinya mulai menyadari adanya hal yang sedang terjadi. Dan semua hal yang mereka upayakan untuk disatukan, mulai menunjukkan suatu hasil. Tetapi mereka mesti mendapatkan bagian akhir, seperti buah ceri di atas kue. Maka segalanya akan bisa diterima akal, dan mereka bisa menjadi suara kuat bagi kebenaran. Nah, Alex Jones telah mengalami banyak masalah. Dan hal menarik, dia kembali ke X, ketika dulu dia dilarang. Selama dia mematuhi peraturan dan hukum negara bagian, benar. Mari kita dengarkan. Dan Anda bisa menghidupi keluarga Anda dan Anda hidup mandiri. Mereka harus menghancurkan semua itu karena seluruh dunia menginginkannya. Jadi mereka membuat kota 15 menit, mata uang digital bank sentral. Mereka menginginkan semua sistem ini yang menelusuri dan melacak segala hal yang Anda lakukan dalam skor kredit sosial. Dan Anda bertanya lagi, mengapa harus dilakukan begitu? Karena semua ini adalah mengenai menghancurkan keinginan kita. Mereka tidak ingin orang bercita-cita untuk memiliki masyarakat bebas yang terbuka. Memang ada banyak pemborosan, kemerosotan, masalah, tetapi ada kebebasan. Mereka ingin melatih kita dalam pembatasan karbon, pembatasan makanan, suatu dunia yang sangat menindas. Anda tidak memiliki apapun, tetapi Anda berbahagia.
Saya mengutip. Saya harus mengatakan, saya tidak tahu sudah berapa lama kita berdiskusi, saya mendengarkan dan saya mulai meyakini Alex Jones, Anda benar sekali. Di mana letak kesalahan Anda? Anda dipaksa sembah binatang yang dilihat semua dunia pada saat yang sama. Digambarkan dengan hologram besar, Anda harus menyembahnya. Memberitahumu yang mesti dilakukan, caramu hidup. Laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan menjadi laki-laki. Dan anak-anak ditempatkan melebihi orang tua mereka. Dan kejahatan diciptakan. Dan menggambarkan segala hal yang sekarang sedang terjadi. Dan ketika ini diterapkan, Anda mesti menyembah pemerintah dunia ini. Anda mesti menyembah sistem ini dan melakukan hal yang diperintahkan, kalau tidak, Anda tidak bisa membeli atau menjual. Dan apakah orang-orang mempercayai Alkitab atau tidak, mempercayai pewahyuan atau tidak, yang jelas, semua ini terwujud sekarang. Saya tidak melihat adanya kebohongan dalam hal itu. Saya tidak merasa bahwa saya adalah seorang Kristen, namun saya rasa Anda tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka membicarakan mengenai binatang itu, mereka membicarakan mengenai penyembahan kepada binatang itu. Tetapi mereka memusatkan perhatian kepada pengendalian, yang merupakan hanya suatu metode. Ini hanyalah bagian dari sisi lainnya. Adanya dua sisi yang mengendalikan keseluruhan hal ini. Ya. Dan kepausan ada di belakang dua sisi ini. Tapi dua sisi ini, yang disebut sebagai kaum globalis. Dan pihak lainnya, yang kelihatan seperti pahlawan, sesungguhnya merupakan bagian yang sama dari keseluruhan sistem ini. Dan mereka tidak memahami titik pusatnya, yakni penyembahan. Dan Alkitab sangat jelas, kepada siapa engkau menuruti perintahnya, maka Anda sedang menyembah perwujudan itu. Itu adalah penyembahan. Martin, jika sekiranya mereka bisa menyatukannya bersama-sama. Tetapi, bukankah luar biasa, dalam semua podcast yang sangat besar ini, mereka sedang membicarakan topik yang sama. Di mana-mana, bahkan dalam berita, mereka membicarakan topik ini. Jadi, jelas kita berada dalam titik sejarah, yang belum pernah ada sebelumnya. Benar. Jadi, seharusnya semua orang-orang ini membaca buku Kemenangan Akhir. Jika mereka tak mau membacanya, bisakah kita bacakan sebagian untuk mereka? Mari kita bacakan bagi mereka. Tanda binatang. Ketika penyucian hari Minggu dipaksakan oleh undang-undang. Apakah itu dilakukan dengan alasan agama dan perubahan iklim? Tentu saja. Dan dunia akan diberi pencerahan tentang kewajiban Sabat yang sejati. Maka barang siapa yang melanggar perintah Allah. Untuk menuruti hukum, yang memiliki otoritas tidak lebih tinggi daripada Roma, berarti menghormati kepausan melebihi Allah. Ia sedang memberi penghormatan kepada Roma. Dan kepada kuasa yang menegakkan institusi yang ditahbiskan oleh Roma. Dia sedang menyembah binatang itu dan patungnya. Dan ketika manusia menolak lembaga yang Allah sudah nyatakan sebagai tanda otoritasnya. Dan menghormati lembaga yang dibentuk Roma sebagai tanda supremasinya. Maka mereka akan menerima tanda kepatuhan kepada Roma, tanda binatang. Dan hingga topik ini dibawakan secara jelas ke hadapan orang-orang. Dan mereka mesti memilih antara hukum-hukum Allah, dan hukum-hukum manusia. Maka orang-orang yang terus-menerus melanggar, akan menerima tanda binatang. Mereka belum mengetahuinya. Jadi mereka belum menerima tanda binatang. Tetapi jika ini menjadi jelas, dan mereka mulai memahaminya, dan mereka tetap memutuskan untuk mengikuti binatang, maka mereka menerima tanda binatang. Jadi ini memberitahu kita apa? Masih ada waktu. Masih ada waktu, kita mesti terus mengkhotbahkan, bahkan semakin keras. Ya, dan kita mesti menjangkau orang-orang ini, dan mencoba untuk memberitahukan kebenaran. Baiklah, kita lanjut. Kepausan adalah hal yang dinyatakan oleh nubuatan, yakni kemurtadan di akhir zaman. Mengutip 2 Tesalonika 2 ayat 3. Merupakan bagian dari kebijakannya, mengenakan tabiat, yang bisa mencapai tujuannya dengan cara terbaik. Tetapi di bawah penampilan beraneka ragam dari bunglon, dia menyembunyikan racun berbisa dari ular. Kami tidaklah terikat kepada iman dan janji-janji kepada bidat, katanya. Dapatkah kekuasaan ini, yang catatannya selama 1000 tahun, ditulis dalam darah orang-orang kudus, sekarang diakui sebagai bagian dari gereja Kristus? Ini pertanyaan yang bagus. Kesinilah kita menuju, karena kita melihatnya. Mereka adalah anti-Kristus. Mereka telah mengeluarkan Yesus Kristus dari rencana keselamatan. Mereka menempatkan perbendaharaan dari pahala, dan hal-hal dusta lainnya, menggantikan Kristus. Martin,
Ini adalah topik permasalahannya. Saya berharap orang-orang bisa memahaminya, tetapi ternyata tidak. Benar, dan masalahnya adalah, Paus Francis telah memainkan peranannya yang bagus sebagai bunglon. Dia bunglon yang pandai sekali. Dan paham Katolik tidaklah kehilangan satu noktah pun. Rasa kebenciannya kepada paham Protestan sejati. Benar. Jadi kita mesti melihat bagaimana perasaan Katolik tradisional akan hal ini. Karena di bawah penampakan bunglon yang dia gambarkan kepada dunia luar. Ini merupakan jalan yang benar, yang saya yakin Paus juga merasakannya. Ini adalah sebuah kuasa yang berasal dari jurang maut. Nah, di sini ada gereja militan. Mari kita dengarkan pernyataan mereka. Gereja Katolik, dimensi manusia, telah dilindas oleh bidat Protestan. Ketika kita membicarakan gereja di Nicea, itulah hal yang kita bicarakan. Kelompok besar Katolik, yang telah menggabungkan diri mereka kepada dusta, yaitu paham Protestan. Paham Protestan merupakan dusta karena bidat. Kita sudah membahas tema ini sepanjang pekan. Dan bidat, sama seperti perpecahan, memimpin ke neraka, bagi orang-orang yang tidak bertobat. Dan intinya, setiap kepercayaan yang ada, mereka mendapatkannya dari paham Katolik. Titik. Mereka tidak memiliki doktrin mereka sendiri. Mereka dapatkan dari kami. Dengan senang hati kami membagikannya, dan mereka mengambilnya. Ketika Martin Luther dan rekan-rekan bidatnya pergi meninggalkan gereja, mereka juga membawa kepercayaan bersama mereka. Dan selama berabad-abad, para pengikut Luther telah mengambil perbendaharaan Katolik itu, dan yang menyelewengkannya. Dan hampir tidak dikenali. Sebagai contoh dalam area teologi, kaum Protestan tidak memiliki petunjuk mengenai kitab suci, meskipun mereka bersukacita seperti apa adanya. Mereka menafsirkan untuk diri mereka sendiri, dan mengisi kekosongan sepanjang jalan dengan hal yang dibuat-buat. Apa yang diciptakannya adalah sebuah lingkungan di mana alih-alih diinstruksikan oleh kitab suci, Anda sendirilah yang menginstruksikannya. Kaum Protestan menerapkan kepercayaan pribadi mereka kepada teks, dan mereka memelintirnya untuk bermakna menjadi apapun yang mereka sukai. Mereka bukanlah gereja, mereka sebenarnya tidak lebih dari sebuah organisasi non-profit yang bertemu sekali atau 2 kali seminggu. Dan kadang-kadang memperoleh hal benar dalam kitab suci, tetapi yang kebanyakannya mengacaukan kitab suci. Karena mereka telah menyangkali otoritas gereja Katolik yang memberi Alkitab kepada dunia. Itu kitab kami. Jangan kalian ambil dan kemudian memberitahu kami apa artinya. Dan setelah menyangkali otoritas gereja, untuk dengan benar menafsirkannya, meskipun gereja yang membuatnya. Kemudian mereka mengklaim suatu hak yang tidak mereka miliki, untuk menafsirkan kitab suci. Ini menyangkali manfaat sakramen, khususnya kehadiran sesungguhnya Kristus, tubuh, darah dan jiwa dan keilahian dalam Ekaristi. Ini memelintir dan menyelewengkan kitab suci, dalam kesalahan yang mementingkan diri, dengan memberitahu jemaat, hal yang mereka ingin dengar. Pada dasarnya kita semua tidak sama, yang pada intinya, mereka menyangkal gereja dan barang siapa menyangkal gereja, ia menyangkal Kristus sendiri. Tidak ada satu kitab pun dalam Alkitab yang mengklaim sebagai kitab yang diilhami, tidak ada satu pun. Tetapi kaum Protestan terus mengatakan bahwa Alkitab adalah hal yang diinspirasikan. Karena Alkitab itu sendiri tidak menyatakan hal itu, mengapa mereka mempercayainya? Martin, saya kira Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Ya, saya kira Alkitab berguna untuk membetulkan dan mengajar, tetapi menurut pandangan tradisional Katolik, Alkitab tidaklah diinspirasikan. Pandangan tradisional Katolik ialah menyangkali Alkitab, dan menaruh tradisi menggantikannya. Dan ketika orang-orang berpikir, wah, tetapi mereka telah berubah. Mereka tidaklah berubah, kita bisa juga melihatnya dari tulisan Roh Nubuat. Dan hanya mereka yang boleh menafsirkan Alkitab. Jadi, adanya antikristus, yang memberitahu kita, apa perkataan Alkitab. Dengan mengatakan, Alkitab tidaklah diinspirasikan, melainkan gereja yang diinspirasikan. Hal yang dia katakan, begitu tidak masuk akal, dan begitu menyimpang. Gereja Katolik Roma tidak pernah memberi Alkitab kepada siapapun. Mereka hanya pintar dalam membuang Alkitab. Jadi, dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam sejarah. Tapi Anda lihat. Dan jika orang menonton video selengkapnya. Karena ini hanya sebagian kecil saja, dan itulah sikap Katolik yang sebenarnya. Itulah sesungguhnya posisi Katolik. Gereja Katolik tidak pernah berubah. Dia adalah bunglon. Ini mengenai sistem. Dan poinnya, Martin, ialah, intisari Alkitab adalah pembenaran melalui iman. Dan pembenaran oleh iman, merupakan bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Dan pekabaran malaikat ketiga, berkata, jangan menerima tanda binatang. Karena itu berarti menerima kebenaran palsu, yang datang melalui ritual dan tradisi,
dan bukannya kebenaran Kristus yang tanpa cela. Yang diwujudkan dalam penurutan kepada keseluruhan hukum-hukum Allah. Dan mereka tidak menurutinya, melainkan mengubahkannya. Dalam gerakan yang sekarang sedang berlangsung di Amerika Serikat, untuk mengamankan lembaga-lembaga dan penggunaan gereja dengan dukungan dari negara. Kaum Protestan sedang mengikuti jejak langkah kepausan Martin, ini dituliskan lebih dari 100 tahun silam. Dan yang sekarang ini menjadi kenyataan, daripada yang sebelumnya. Bahkan lebih lagi, mereka sedang membuka pintu, bagi kepausan untuk kembali berkuasa dalam Protestan Amerika. Supremasi yang telah hilang di masa lalu. Dan yang lebih penting dari gerakan ini adalah kenyataan. Bahwa tujuan utama yang dimaksud adalah penegakan ketaatan penyucian hari Minggu. Apakah ini ada dalam ensiklikal Laudato Si? Ya. Apakah ada dalam proyek 2025? Ya. Yang sebetulnya merupakan manifestasi dari Protestan. Suatu adat kebiasaan yang berasal dari Roma, dan yang dinyatakan sebagai pernyataan otoritasnya. Ini adalah roh kepausan. Suatu roh berkompromi kepada adat kebiasaan duniawi, peninggian tradisi manusia melebihi hukum-hukum Allah. Yang sedang merasuki gereja-gereja Protestan, dan yang memimpin dalam hal yang sama, peninggian hari Minggu yang telah dilakukan kepausan sebelumnya. Jadi Martin, kebanyakan spiritualitas di dunia barat telah hilang. Ya. Menurut Anda, seberapa mudah untuk merubah pemikiran, untuk membawanya kembali? Nah, menurut hal yang sedang terjadi di dunia sekarang, saya pikir ini tidaklah sulit. Karena semua orang, juga kaum konservatif, sudah jemu kepada paham sekulerisme. Dan mereka memakai film dan hiburan dalam melakukannya. Ambil contoh film The Chosen. Yang sangat besar dipengaruhi oleh gereja orang kudus di akhir zaman. Suatu pergerakan Mormon, di mana Brigham Young berkata bahwa iblis memberitahukan kebenaran mengenai hal yang dilakukan Allah. Saya tidak akan mendapatkan Ibu Hawa salah memakan buah larangan, untuk alasan apapun. Karena melalui karunia dosa, manusia bisa mencapai keadaan kealahan. Itu adalah suatu pernyataan luar biasa. Dan dia adalah kepemimpinan dari gereja itu. Iya. Dan itu terlibat kepada Jesuit melalui Joseph Smith, melalui cara ini. Dan keseluruhan topik adalah organisasi yang dijalankan oleh Jesuit. Dan di Times Square, merekalah yang membawa kembali cerita dan perasaan. Yang terkait dengan masa lalu yang indah ketika orang-orang menjadi Kristen. Itulah masalahnya. Kita mesti menyadari bahwa pergerakan di akhir zaman akan bersifat keagamaan. Dan nampaknya akan terlihat sangat baik jika Anda tidak menyadari hal yang sedang terjadi. Mari kita melihat hal yang mereka lakukan di Times Square. Gereja Yesus Kristus, orang-orang kudus akhir zaman, terang di Times Square. Membagikan terang Yesus Kristus di Natal tahun ini. Bagaimana cara mereka mengkoordinir hal itu, jika mereka hanya gereja? Bagaimana mereka bisa menampilkannya di semua layar? Mereka punya pengaruh yang cukup besar. Mereka punya pengaruh yang cukup besar. Jadi dengan menggunakan perasaan-perasaan ini, mereka membawa kita kembali ke masa lalu yang indah. Anda tahu, bahwa saya berpikir, ya, adanya rencana, dan setan atau Lucifer, ada di belakang semua ini. Tapi kita mesti memanfaatkan kesempatan ini, ketika orang-orang berada dalam keadaan menerima hal-hal ini.
Bawakan kebenaran kepada mereka sekarang. Dan mari memusatkan perhatian kepada kedatangan Kristus kedua kali. Karena semua penekanan hanya kepada kedatangan pertama, ketika Kristus menjadi bayi. Mari kita pusatkan perhatian kita sepenuhnya untuk kedatangan Kristus kedua kali. Baiklah, ini membawa kita kepada suasana politik di Amerika Serikat. James Carville, nasionalis Kristen seperti Ketua DPR Mike Johnson adalah ancaman yang lebih besar daripada Al-Qaeda. Ini merupakan satu sisi dari topik permasalahan. Ahli strategi Partai Demokrat James Carville membunyikan tanda bahaya bagi Ketua DPR Amerika Serikat yang baru dari Partai Republik, Mike Johnson. Yang berkata, dia dan nasionalis Kristen lainnya, merupakan ancaman lebih besar bagi negara dibandingkan Al-Qaeda. Mike Johnson, dan hal yang diyakininya, merupakan ancaman terbesar yang ada sekarang, di Amerika Serikat. Yang dikatakan Carville kepada Maher, di hari Jumat. Saya tahu orang-orang ini, Anda membicarakan orang-orang nasionalis Kristen. Benar, jawab Carville. Ini menjadi ancaman yang lebih besar daripada Al-Qaeda, bagi negeri ini. Nah, nampaknya janggal, tetapi ada benarnya. Dia tidak tahu apa artinya, tapi memang ada benarnya. Ada benarnya, karena kemana ini mengarah? Mengarah ke hal yang dinubuatkan Alkitab. Ini akan membawa kepada suatu benturan antara kekristenan sejati, dengan kekristenan yang ada di bawah kepemimpinan kepausan. Tepat seperti itulah hal yang kita saksikan. Keseluruhan kekristenan yang kita miliki sekarang, keseluruhan pekabaran ini, membuat orang-orang sangat bersemangat karena menurut mereka, wah, kita kembali mendapatkan nilai-nilai kekristenan. Tetapi ini adalah nilai kepausan. Mari kita mendengarkan hal yang dikatakan Mike Johnson mengenai topik ini. Adanya orang yang menanyai saya di media mengenai apa pendapat Mike Johnson mengenai topik ini. Silahkan ambil Alkitab Anda dari rak buku, dan bacalah. Itulah hal yang saya yakini. Saya beritahu rahasia, karena tak ada media di sini. Terima kasih tidak izinkan media masuk. Saya beritahu rahasia. Karena media ingin masuk, dan mengambil komentar saya di luar konteks, seperti yang mereka lakukan pekan lalu. Firman Tuhan memberikan kesan kepada saya, beberapa pekan lalu, sebelum terjadinya peristiwa. Tuhan secara khusus memberitahu saya dalam doa saya, guna menyiapkan, tetapi mesti menunggu. Untuk menyiapkan apa? Kata saya kepada Tuhan, saya memiliki perasaan akan terjadinya momen Laut Merah, dalam konferensi Partai Republik, dan kepada negara secara umum. Anda tahu saya anggota Gereja Baptis Selatan, dan tidak ingin menakuti Anda tahu, mengerti? Anda tahu bahwa Tuhan berbicara ke dalam hati Anda. Tuhan berbicara secara khusus akan hal ini, bersiaplah untuk satu hal. Engkau akan masuk momen Laut Merah, apa artinya itu, Tuhan? Kemudian, ketika Ketua DPR yang sebelumnya, Kevin McCarthy, diturunkan. Wah, ini mungkin hal yang Tuhan telah persiapkan. Maka, saya mulai mendoakan akan hal itu, dan Tuhan mulai membangunkan saya. Kepada proses 3 pekan ini di tengah-tengah malam, dan berbicara kepada saya. Dan saya pikir, waktunya tiba guna memilih Musa yang baru. Terima kasih, Tuhan, Engkau menunjuk saya sebagai Harun, guna membantu Musa. Saya membantu pemilihan Steve untuk menjadi juru bicara, tetapi tidak berhasil. Lalu Jim Jordan, tetapi itu juga tidak berhasil, kemudian Tom, dan akhirnya ada 13 calon untuk mengisi jabatan ini. Dan Tuhan memberitahu saya, agar tetap menunggu. Dan pada akhirnya, Tuhan berkata, sekarang, maju ke depan. Saya. Bukankah saya harusnya seperti Harun? Tapi kata Tuhan, maju ke depan. Kitab Mazmur 77, membahas mengenai keluarnya Israel, dari kitab Keluaran pasal 14, yang berkata, hanya Allah yang bisa melihat jalan setapak, di laut yang bergelora. Kita tidak bisa melihatnya. Dan saya merasa sangat yakin dalam hati saya, bahwa Allah menginginkan kita mencari jalan setapak melalui lautan yang bergelora. Martin, saya tidak meragukan ketulusan hati orang ini. Itulah hal yang saya katakan di awal, kita tidaklah menghakimi orangnya. Namun sayangnya jika hal itu terus berlanjut, maka itu adalah penggenapan dari nubuatan. Dan tadi dibahas mengenai pengalaman keluar dari Mesir, dan dibukanya Laut Merah. Dia menyerupakan dirinya sebagai Harun. Itu artinya dia akan bahu-membahu, bersama Musa. Jadi, siapa yang menjadi Musa? Sekarang, apakah orang tadi menjadi Musa atau Harun? Dia pikir dia adalah Harun, mungkin dia adalah Musa.
tapi mungkin presiden akan menjadi Musa dan dia akan menjadi Harun. Siapa yang tahu? Tetapi garis mendasarnya, ialah ini adalah pengalaman keluar dari Mesir. Benar. Mengenai apa pengalaman keluar dari Mesir? Bukankah mengenai hukum-hukum Allah? Biarkan umat-umatku pergi, agar mereka bisa menyembahku di padang belantara. Dan bukankah dia akan membuktikan kepada mereka apakah mereka akan menaati perintah-perintahnya di padang gurun atau tidak? Benar. Jadi, ini adalah pertanyaan tentang ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada sistem. Apakah ada penggenapannya di sini? Tentu saja, dan ini bersifat keagamaan. Anda bisa melihat setiap tangan agama ada dalam semua hal ini. Baiklah. Jika mereka terus berjalan di jalur ini, mereka akan berbaris menuju tanda binatang itu. Ya, dan secara tidak sadar, karena mereka berpikir ini Alkitabiah. Jadi, seberapa penting kita perlu mencerahkan mereka? Itulah sebabnya kita menunjukkan hal ini, dan meminta orang-orang menolong kita. Jadi Martin, tahun ini telah menjadi tahun yang dipenuhi pergolakan. Benar. Saya pikir, ini seperti tahun seruan tengah malam. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang tidak akan menjadi kekecewaan besar, tapi justru akan mencapai puncaknya. Ke titik yang kita sudah nanti-nantikan. Kita sedang menuju kepada pertunjukan yang terakhir dengan Malta. Anda setuju? Saya setuju. Jadi ketika kita akan mengakhiri tahun ini, dengan semua perkembangan menarik ini, saya pikir adalah layak, jika kita membacakan sebuah pernyataan. Yosua, sedang digambarkan memohon kepada malaikat. Apakah kita sedang terlibat dalam pekerjaan yang sama? Apakah semua permohonan kita naik kepada Allah, dalam iman yang hidup? Apakah kita membukakan hati kita kepada Yesus, dan menutup semua pintu masuk kepada setan? Apakah kita setiap hari memperoleh terang dan kekuatan yang lebih besar, sehingga kita bisa berdiri dalam kebenaran Kristus? Apakah kita mengosongkan hati kita dari semua kepentingan diri dan menyucikannya dan menyiapkan diri kita agar bisa menerima hujan akhir dari sorga? Sekaranglah waktunya, untuk mengaku dosa-dosa dan meninggalkannya. Supaya dosa-dosa itu dapat dibawa ke pengadilan dan dihapuskan. Sekaranglah waktunya untuk membasuh diri kita, dari semua kenajisan kedagingan dan roh, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Adalah berbahaya, menunda-nunda pekerjaan ini. Setan bahkan sekarang ini, sedang berusaha melalui bencana-bencana besar di laut dan darat, untuk memeteraikan nasib orang sebanyak mungkin. Apakah yang menjadi pembelaan umat-umat Allah pada saat ini? Suatu hubungan yang hidup dengan sorga. Dan pada waktu itu juga, akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi. Martin. Ketika Mikhael berdiri, maka itu adalah saat ketika pintu kasihan tertutup. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Itu menjadi janji, yang mesti kita pegang teguh. Dan kita mempunyai waktu untuk menyiapkannya sejak sekarang ini. Oleh hal ini, kita melihat pentingnya nama kita agar tetap tercantum di dalam kitab kehidupan. Semua orang yang namanya terdaftar dalam kitab, akan diluputkan dari kuasa setan. Apakah itu suatu janji yang lain? Ya. Dan Kristus akan memerintahkan, agar pakaian kotor umatnya dibuang, dan digantikan oleh jubah kebenarannya. Apakah ini merupakan bagian dari tanda binatang, dan peringatan agar tidak menerimanya? Ya. Dan mereka akan menjadi milikku, kata Tuhan Bala Tentara Sorga, pada hari di mana aku mengumpulkan permata-permataku. Dan aku akan mengasihi mereka, sama seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, yang melayani dia. Pada masa kesesakan, setan menggerakkan orang-orang jahat, dan mengepung umat-umat Allah, guna membinasakan mereka. Tetapi setan tidak mengetahui bahwa pengampunan telah dituliskan di depan nama-nama mereka, di dalam kitab-kitab yang ada di sorga. Setan tidak mengetahui, perintah telah diberikan, ambillah pakaian kotor dari mereka. Dan tutupi tubuh mereka dengan pakaian kudus, dan sebuah mahkota di kepala mereka. Martin, inilah hal yang mesti kita lakukan, menuju ke masa yang kita akan hadapi. Ya, saya mempercayainya. Adalah penting untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di belakang panggung. Adalah penting untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di atas panggung sejarah. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita mempersiapkan hati kita untuk peristiwa-peristiwa terakhir. Ya.
dan membawakan pekabaran kepada sebanyak mungkin orang. Dan adalah penting, kita memahami pekabarannya. Karena bagaimana kita membawakan pekabaran, yang kita sendiri tidak pahami. Benar. Bagaimana bisa Anda menerangkan suatu topik, jika Anda sendiri tidak memahami topik itu? Bagaimana bisa Anda menunjuk kepada hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus dan kebenaran Kristus, jika Anda tidak mengetahui semua itu yang menjadi topik permasalahan? Benar. Jadi Martin, ini merupakan pernyataan penutupan kita untuk tahun ini. Dan siapa yang tahu, apa yang akan terjadi di tahun baru nanti? Pastinya akan tetap bergejolak. Itu yang kita bisa yakini. Jadi tahun 2024, saya pikir akan tetap bergejolak. Kita masih tetap menduganya seperti itu. Tahun 2025 akan merupakan tahun menarik, jika Elisa Bailey benar dalam perencanaannya. Itu akan dinyatakan kepadanya, melalui tulisan otomatis. Jadi Martin, kita sedang hidup di suatu masa penutupan dari sejarah bumi. Dan pertanyaan utama kita seharusnya adalah, apakah saya sudah benar di hadapan Allah? Itulah yang utama. Dan jika kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan tegas, maka kemudian kita mesti menanyai diri kita, apa yang bisa kita lakukan, guna menyelamatkan umat manusia dari jurang kehancuran? Kita hanya bisa membawakan kebenaran untuk mereka. Jadi, Anda harus membawakan kebenaran, karena Anda hanya dapat menaklukkan kesalahan dengan kebenaran. Benar. Jadi, kita mesti memberitakan kebenaran. Kita mesti memperkenalkan hal yang lebih meningkat. Hal yang dulunya berbisik-bisik, sekarang mesti menjadi seruan nyaring. Kiranya Allah menjaga kita agar tetap setia. Kiranya Dia membentengi kita. Kiranya kita bisa memakai keseluruhan perlengkapan senjata Allah. Dan kiranya kita mampu berdiri dalam membela kebenaran dan kesalehan, melawan semua tipu daya iblis. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Sungguh suatu masa istimewa hidup di zaman ini. Bukanlah waktu yang mudah. Bukanlah waktu yang nyaman. Ini merupakan masa penuh gejolak. Masa yang sangat menarik. Masa dari penghakiman yang terakhir kali. Tuhan, bukakan hati dan pikiran, sehingga orang-orang memahami topik permasalahan yang ada. Dan bawakan kuasa Roh Kudus dalam pekabaran ini, karena jika hanya kata-kata saja, tidak akan meyakinkan siapapun. Tanpa adanya kuasa meyakinkan dari Roh Kudus, kami hanya akan memberitakan dengan sia-sia. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, sesuai janji-Mu dalam hujan akhir. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa, bagi kerajaannya yang segera tiba.